Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di host podcast Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ibnu Rusyid Tanah Grogot. Spesial teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Nanti lebih afdolnya beliau akan menjelaskan siapa beliau, kemudian dari mana datangnya. Karena biasanya tamu spesial itu datang juga ke tempat yang spesial ya Pak ya seperti itu. Mungkin kita bisa berkenalan dulu Pak terkait dengan Bapak ini dari mana, kemudian pada kesempatan ini kan kita dari Stid Ibnu Rusyid mengundang untuk nanti kita akan bincang-bincang terkait dengan pendidikan moderasi beragama. Tapi sebelum masuk ke sana, boleh diperkenalkan dulu Pak? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, ya, teman-teman, dosen, khususnya pengelola, Ketua Sekolah Tinggi Ibnu Rus ya Iya, Ibnu Rus. di Tanah Grogot, segenap pengelola, kajur, kaprodi dan semuanya, mungkin mahasiswa yang nanti bisa menikmati dari acara ini. Iya. Sebelumnya ya, tak kenal tak sayang. Betul Pak. Ya, betul. mungkin sayang dulu lah. Iya. Ya, kami Khojir, ya secara akademiknya gelarnya Dr. Khojir MSI gitulah. Dr. Khojir. Panggilan akrabnya Pak Khojir. Pak Khojir ya. Dari Pasca Sarjana UINSI Samarinda, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Sehari-hari kami sebagai dosen dengan tugas tambahan, yaitu Wakil Direktur Pasca Sarjana UINSI Samarinda, juga pelaksana tugas program doktor prodi PAI. Alhamdulillah bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan, teman-teman, kolega yang ada di Stid Ibnu Rus Tanah Grogot ini. Ya, oke, terima kasih. Itu sederhana. Nanti kita bisa lihat tuh profil beliau. Mungkin tinggal buka saja nanti di websitenya UINSI. Nah, nanti beliau ada tuh profil. Mungkin nanti kita bisa cantumkan juga Pak ya terkait, siapa tahu nanti bisa nomor WA ada yang mau berkonsultasi ya kan, supaya tadi tak kenal maka tak sayang, supaya lebih sayang kontaknya kita juga kita bagi. Baik, itu perkenalan. Artinya beliau spesial nih. Jadi saya panggilnya Pak Khojir aja Pak ya. Boleh. Pak Khojir. Pak Khojir, hari ini dengan waktu yang singkat, dengan kesibukan Anda, kami meminta untuk kita sedikit coba membahas tentang pendidikan moderasi beragama begitu Pak. Kan saat ini banyak hal-hal yang terjadi di masyarakat, kemudian ada isu-isu yang memang berkaitan dengan moderasi beragama. Tapi sebelum jauh ke sana mungkin Pak bisa dijelaskan kembali latar belakang terkait dengan pendidikan moderasi beragama ini sehingga kok gaungnya itu harus ada, itu apa Pak ya? Ya, baik, terima kasih. Ini membuka file kembali. Iya. Apa dan seperti apa moderasi beragama, khususnya kalau kita kaitkan dengan pendidikan. Nah, pertama yang perlu kita pahami atau kita melihat realitas bahwa di Indonesia itu berbagai macam pemahaman agama. Karena kerannya itu sangat terbuka. Iya. Sehingga orang memahami ajaran agama itu ada yang pemahamannya memang, saya sering membahasakan itu objektif sesuai dengan ya ruh atau makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada juga yang memahami itu sangat keras, ada yang memahami itu ya moderat begitu ya, seimbang. Dan juga ada yang memahami
menguntungkan kelompoknya. Nah, Oh, itu. iya, iya. Yang kita harapkan itu adalah pemahaman-pemahaman yang ya yang adil, pemahaman yang sesuai dengan ruh ajaran agama yang tentu itu berdasarkan pada ya riwayat-riwayat atau dalam bahasa tafsir itu ada tafsir bil maksur ya. Kemudian ya tetap kontekstual, konteks dan kontekstual ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, fakta di lapangan bahwa banyak terjadi ya kekerasan ataupun sejenisnya yang kadang-kadang itu mengatasnamakan agama. Ya satu bukti saja misalkan banyak pengeboman, terus kemudian ya ujaran-ujaran atau menyampaikan suatu ajaran agama dengan bahasa-bahasa yang kurang elegan, yang akhirnya itu juga di satu sisi bisa mengganggu ketentraman dalam kehidupan. Ya coba misalkan kalau kita itu menyampaikan ajaran agama salah sedikit, kamu neraka, kamu jahanam kan, Iya. gimana ya kan, Iya, iya, gitu ya. betul. Meskipun Al-Quran itu juga mengancam begitu, tapi kita itu bukan hakim. Ya, Betul. manusia itu bukan hakim, bukan menghakimi, tapi itu hak ya. Tapi kita Iya. akan menjelaskan fenomena. Terus kemudian di Indonesia itu juga berbagai macam agama yang hidup, yang mana agama-agama itu juga perlu diberikan ruang, ya hidup, ya berkembang. Ya, semuanya agama itu kan punya naluri dakwah. Iya, betul. Punya naluri mengembangkan ajaran agamanya. Dalam bahasa kita itu ya mensiarkan, ya, punya hak. Dan itu kalau sama-sama dibatasi, tentu yang dibatasi kan merasa kurang nyaman, apalagi cara-cara pembatasannya itu kurang elegan. Betul, betul. Terus yang berikutnya fakta-fakta di lapangan juga, Indonesia itu terdiri dari berbagai ya suku, agama, budaya, adat istiadat. Dan ini kalau kita tidak punya pemahaman yang sama merawat keragaman, merawat kebinekaan, itu kan rentan. Sementara di satu sisi ada kelompok tertentu yang berusaha untuk menjadikan satu warna. Betul. Ya, ini kan menjadi satu masalah ketika dipaksakan untuk menjadi satu warna yang akarnya itu sudah beragam. Nah, saya kira itu kenapa harus ada moderasi di samping beragam. Watak Islam sendiri itu adalah juga sudah moderasi gitu ya. Ya, artinya itu yang menjadi latar belakang mengapa harus ada moderasi beragama. Sebelum masuk ke lebih dalam, Pak Khojir, sebenarnya yang beragam itu agamanya atau pemahaman agama ya Pak ya? Bisa dua-duanya. Dua-duanya Pak ya? Iya. Kalau yang saat ini yang menjadi gaungnya, trennya di masyarakat itu kayaknya pemahaman agama ya. Pemahaman terhadap ajaran agama itu yang beragam. Kalau pemahaman agama yang beragam itu kan sudah lama. Ya kita sudah mengenal istilahnya itu madhab ya. Ya madhab. Ya madhab 4 itu yang terkenal. Kemudian belum lagi bukan cabangnya ya, murid-muridnya dari 4 itu juga mendirikan ya punya pemahaman sendiri. Dari aspek keyakinan ya, yang namanya aliran-aliran keyakinan dalam Islam mulai dari Syiah, Mu'tazilah dan sampai ahli sunnah itu kan juga sudah lama ya, itu kan sudah lama. Perbedaan pemahaman dalam bidang fikih itu sudah menjadi khazanah, dan kalau kita memahami secara dewasa aman-aman saja, tidak ada masalah. Tapi jadi masalah itu adalah ketika orang lain harus mengikuti ajaran atau pemahaman yang dipaksakan itu, yang akhirnya kamu salah, kamu batal, kamu apa. Ya kalau memang di dalam Islam itu fikih ada hal tertentu yang sifatnya itu sudah disepakati. Ya kayak sholat 5 waktu, rakaatnya berapa, itu kan sudah clear ya. Nah, tapi ketika ada hal tertentu memahami di luar itu kan pemahamannya dalam bahasa agama itu yang sal atau jarang. Atau bahasa yang lain orang bisa menyatakan itu sesat kayak begitu ya. Tapi banyak pendapat itu yang sal, jarang. Artinya yang beragam itu ternyata
pemahaman beragamanya, Ya, pemahaman beragamanya. dan yang membahayakan jadinya fanatik dengan satu pemahaman. Nah, itu yang menjadi salah satu pemicu. Ya. Nah, pemicu. Kita misalkan tetangga itu ada yang Kristen, tetangga ada yang Buddha, Hindu apa. Kalau sama-sama dewasa kan tidak ada masalah. Betul. Tidak ada masalah. Silakan kalau minggu berangkat ke gereja, berangkat ke pura, kita yang Jumat ke ke masjid. Ya, ke tempat-tempat yang memang diperuntukkan. Tidak ada masalah aja. Ya, berpapasan apa. Ya. Itu kalau kita dewasa dalam memahami ajaran agama. Ya, salah satu kedewasaan itu adalah memberi kesempatan, ya bahasa yang lain itu menghargai ya, toleransi, sehingga betul-betul perbedaan itu menjadi rahmatan. Nah, itulah. Oke, artinya itu yang menjadi latar belakang. Kemudian dari latar belakang itu banyak terjadi di masyarakat ini kan pemahaman tadi yang beragam, kemudian tidak terjadinya open minded terhadap satu kelompok dengan kelompok yang lain. Untuk saat ini kita kan punya pemahaman beragama itu berbeda-beda. Kalau misalkan saya pemahamannya A misalkan, ada yang lain berpemahaman B, kemudian terjadi perbedaan. Supaya tidak terjadi gesekan, kemudian memunculkan konflik yang lain, dari masing-masing perbedaan ini yang harus dilakukan itu apa, Pak? Ya, inilah pentingnya dalam bahasa santri itu ngaji. Pentingnya ngaji, atau dalam bahasa akademik itu harus banyak literasi, banyak membaca buku. Jadi salah satunya yang bisa kita lakukan adalah ketika terjadi perbedaan pendapat, kemudian dan itu pendapat itu juga sama sebagai masyarakat yang akademik di perguruan tinggi, itu setidaknya bertanya mengapa terjadi perbedaan pendapat. Betul. Nah, tentu untuk menjawab itu ya harus buka kitab, buka buku, baca, mengkaji dari berbagai pendapat. Bisa jadi masing-masing itu ada pendapatnya, ada rujukannya, ada rujukannya, ada kitabnya. Tapi kalau sebagai masyarakat akademik itu membaca lebih jauh, tentu ketika sudah menemukan masing-masing ada dasarnya, ada rujukannya, ada kitab-kitabnya dan lain sebagainya, dan itu bisa dianggap kuat semuanya. Ya tidak apa-apa, jalan kedua-duanya. Betul. Yang bahaya itu adalah ketika salah satu merasa benar dan tidak berusaha melihat punya yang lain, itu adalah punya argumentasi juga, punya dasar juga, dan menyalahkan. Ini kan yang berbahaya. Ya. Jadi kita itu yang memaksakan itu biasanya kurang literasi, kurang bacaan apa dan lain sebagainya. Kadang begini, Pak Fajar, mereka menganggap saya nggak perlu lagi membuka pengetahuan dari misalkan sumber yang lain, karena yang saya pelajari ini, yang saya terima dengan teman-teman, bahkan dari guru saya ini, ya sudah, ini sudah soheh gitu, sehingga tidak perlu lagi membuka pemahaman yang lain. Nah, ini bagaimana ini cara menanggapinya, Pak? Baik, kadang memang ada orang-orang tertentu, entah itu santri, entah itu mahasiswa, fanatiknya bukan main kepada gurunya. Ya, takzim dalam bahasa santri takzim, hormat kepada pendapat guru itu tidak dilarang, memang harus. Tapi kalau misalkan cara takzimnya, cara menghormatinya hanya satu pendapat dari guru tanpa melirik, menengok dari katakanlah kiai lain, ulama yang lain, profesor yang lain, ini kan akan membuat wacana kita, wacana mahasiswa itu kan semakin sempit. Padahal ada pengetahuan lain di samping yang disampaikan oleh gurunya. Makanya disinilah perguruan tinggi itu satunya merupakan keran yang sangat luas, sangat besar. Dalam rangka apa? Ya setidaknya mensosialisasikan, menanamkan nilai-nilai moderasi beragama itu dengan cara membuka buku, membaca buku, dan lain-lain. Dan kita sebagai mahasiswa atau katakan santri,
itu jangan hanya merujuk pada satu sumber. Satu sumber. Ya kalau kita menulis disertasi aja minimal 200 buku kan, Iya, skripsi itu 50 buku, artikel dan lain minimal. sebagainya. Itu kan harus baca semua kan, harus tahu, Iya, betul. harus tahu. Ya kalau memang ngaji di pesantren itu ya memang ada yang model begitu, tapi pesantren pun kalau betul-betul nyantri dan nyantrinya itu memang nyantri duduk, itu kan sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat ya. Iya, betul. Nah, kita ngaji fikih sekelas Fathul Qorib atau di atasnya Fathul Mu'in itu kita sudah diajari dengan berbagai pendapat. Iya, perbedaan-perbedaan. Ya, itu sudah lumrah. Jadi kalau ada misalkan memaksakan dengan pendapat dan menyatakan pendapat dari gurunya itu yang paling benar, itulah yang perlu diajak berdiskusi. Jadi kita ini sebagai guru yang model begitu sekarang itu mindsetnya harus dirubah. Harus dirubah, Pak ya. Nah, kita ajak santri kita, murid-murid kita, mahasiswa kita untuk eksplor lebih jauh. Ya kalau dulu itu ngaji belajar, itu hanya guru yang punya kitab atau satu kitab itu. Sekarang kan bahan-bahan ajar sudah digital di mana-mana. Ya, dan bisa diakses di mana diakses aja. oleh siapapun. Bahkan kitab-kitab itu kan sudah bisa di-download secara digital dan lain bentuk sebagainya. Digital. Oke, berarti seperti itu terkait dengan ketika ada perbedaan ya kita open minded saja dan itu akan menjadi kekayaan keilmuan yang kita miliki. Oke. Artinya nah sebelum masuk ke implementasi pendidikan moderasi beragama di perguruan tinggi Pak Khojir, menurut Pak Khojir sendiri nih, moderasi beragama khususnya di Indonesia saat ini sejak digaungkan dari beberapa tahun yang lalu, bagaimana perkembangan dan fenomena yang terjadi di masyarakat sampai saat ini, Pak? Ya. Baik, jadi pertanyaan yang sangat baik saya kira, bahwa perkembangan moderasi beragama di Indonesia itu saya secara pribadi menilai, meskipun belum ada riset yang dilakukan oleh pribadi saya, tapi saya bisa melihat bahwa perkembangan moderasi itu ya sangat pesat, sangat baik. Terlebih perhatian pemerintah khususnya Kementerian Agama itu sudah sangat tinggi. Anggaran ya di perguruan tinggi itu harus ada juga penguatan moderasi. Dan itu ada anggarannya. Kementerian juga entah berapanya walau alam ya, tapi yang jelas dengan program-program misalkan mendirikan rumah moderasi, ada pelatihan terkait moderasi. Seluruh Kementerian Agama baik kota maupun provinsi, dosen itu diutus ya. Itu berarti kan pemerintah serius. Betul, ya, peduli ngurusi moderasi agama. Dan dampaknya terus berperang ini menyampaikan share ini saya kira itu taraf wacana dan lain sebagainya. Dan itu semuanya juga sudah mulai imbang ya. Nah, kedewasaan kita itu sudah sampai kepada fisik. Bahkan istilahnya model beragama di Indonesia itu ya bisa dijadikan sebuah model bagi negara-negara yang lain, terutama di daerah Timur Tengah itu meniru di Indonesia. Jadi cara kita menyampaikan ajaran agama, mendidik mas moderat di perguruan tinggi itu jadikan model di beberapa negara termasuk di Timur Tengah. Karena apa? Kita itu relatif aman dengan berbagai perbedaan. Ya, dengan berbagai perbedaan relatif aman. Kemudian suku yang banyak itu kan potensi konfliknya sangat tinggi. Betul, Pak. Nah, tapi itu ya relatif aman. Ya kalau riak-riak kecil, api dalam sekam itu kan potensi ada ya. Tapi yang muncul ke permukaan, yang mengatasnamakan murni suku agama itu kan hampir tidak ada. Ya ada itu misalnya pengeboman ya yang kemarin-kemarin itu ya. Betul. Sekarang ya meskipun potensi itu masih ada perlu waspada, namun kita semuanya juga saya lihat itu sudah mulai berkurang. Artinya kualitas pendidikan moderasi beragama secara umum memang meningkat, Pak ya. Baik seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya begini, Pak. Tadi kita sudah melihat latar belakang mengapa moderasi beragama ini harus dibangun. Kemudian Bapak juga sudah melihat bagaimana moderasi beragama ini berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan perbedaan yang ada. Bagaimana implementasi moderasi beragama ini untuk di skala perguruan tinggi? Artinya apa yang dilakukan oleh pengembang perguruan tinggi dan kemudian nanti mahasiswa ini harus seperti apa untuk mempertahankan
kualitas moderasi beragama ini khususnya di Indonesia? Ya, baik. Khusus di perguruan tinggi setidaknya pertama leading sektornya itu kan di pimpinan ya. Jadi pimpinan mulai dari rektor, wakil rektor khususnya di bidang kemahasiswaan, kalau di sekolah tinggi ya ketua, wakil ketua, terus bagian wakil ketua kemahasiswaan, kurikulum itu punya perhatian yang sama. Jadi ketika menyusun program atau anggaran di awal tahun atau setidaknya ada kan dana restra dan Iya, lain sebagainya Renstra. itu masukkan di situ. Kalau tidak masuk di situ berarti itu kurang serius. Betul. Ya, tapi kalau sudah masuk ke situ anggarannya itu bukti serius. Ya, Iya, terus untuk kemudian implementasi. di dalam kurikulum juga mengarah ke situ salah satunya. Penyusunan RPS itu juga ke situ. Ada muatan-muatan moderasi. Sehingga tidak hanya sekedar wacana, tapi kemudian kurikulumnya, terus kemudian meskipun di dalam capaian pembelajaran istilahnya CPL, ada keterampilan apa dan lain sebagainya ya, penghayatan agama itu bunyi moderasi secara langsung mungkin ya sebagian kita temukan mungkin nilai-nilai moderasi ada di situ. Nah, makanya yang kedua di samping kepemimpinan kemudian dosen ini upayakan punya pengetahuan, sikap dan keterampilan terkait dengan moderasi. Ya kalau dosennya tidak punya sikap moderat, ya susah juga. Iya Pak, betul. Ya, dosen dan seluruh warga kampus itu punya sikap yang moderat. Dan itu juga perlu dikondisikan, entah pelatihan, entah pendidikan atau apa dan sejenisnya. Terus kemudian ya pemilihan bahan ajar. Mahasiswa itu juga diadakan sarana yang memahami tentang moderasi dan lain sebagainya. Kalau mahasiswa itu kan ya pikirannya kadang-kadang masih terbuka, mudah menerima dan lain. Asal apa? Dosen itu juga mengajak kepada mahasiswa bagaimana menghargai pendapat, bagaimana bersikap adil, bagaimana juga toleransi, ramah kepada keragaman, kearifan lokal. Jadi lingkup moderasi beragama itu salah satunya adalah ya tidak ekstrim. Betul. Kemudian menghargai, ramah terhadap kearifan lokal. Artinya perbedaan itu tidak menjadi masalah Pak ya? Ya karena apa? Indonesia ini kan dasarnya atau akarnya itu kan senang melakukan suatu ritual-ritual. Betul. Yang mana ritual itu merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia. Nenek moyang kita itu senang ritual ya, selamatan, membawa ada upacara-upacara adat. Nah, bagi seorang dosen atau mahasiswa yang punya moderat, itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang musyrik. Ya meskipun di satu sisi itu ada bagian itu yang kurang sesuai dengan agama, tapi sikap moderat kita itu harus kita tunjukkan di situ. Betul. Kalau itu memang tidak mengganggu dan itu sifatnya itu tidak mengantang agama ya, kalau kita perlu kita bina ya dibina agar muatan-muatan nilai agama itu ada di situ. Tapi tidak harus mengatakan itu diberangus, jangan lagi melakukan itu dan lain-lain sebagainya. Ya dibina lah kalau kita mengatakan ada nilai dakwahnya juga ya. Betul, nilai syiar, nilai dakwah. Ya disitulah kita semuanya dengan sikap moderat. Jadi Wali Songo itulah salah satu ya role model kita dalam menyampaikan ajaran agama terkait hal yang demikian ini. Baik, itu di perguruan tinggi. Nah, yang terakhir mungkin nih Pak, tadi kita sudah sampaikan bagaimana perkembangannya, kemudian di perguruan tinggi itu seperti apa sehingga menjadikan mahasiswa yang moderat juga, sehingga terciptalah kultur toleransi dan lain sebagainya. Bagi masyarakat awam nih Pak, mereka mungkin resah dengan apa sikap toleransi yang tidak begitu terjadi di suatu daerah. Kemudian ingin melakukan sesuatu nih agar kita bisa bermoderasi beragama di kalangan masyarakat awam. Kalau tadi kan kita di kalangan akademisi itu Pak, perguruan tinggi. Nah di kalangan masyarakat biasa nih, artinya yang bisa mereka lakukan tuh dari sisi mana untuk dapat menjadikan ya paling tidak di sekitar mereka terjadi moderasi beragama. Oke, baik. Kalau saya mencermati sebetulnya masyarakat kita itu semenjak dulu Indonesia lahir itu sudah punya watak moderat. Buktinya apa? Mereka hidup dengan berbagai warna itu bisa.
Iya. Kan gitu ya. Betul, betul. Berbagai warna itu bisa. Agama mulai dulu kan Hindu, Buddha, macam-macam sampai Islam. Itu aman-aman saja. Bahkan Islam yang minoritas, yang mayoritas Hindu Buddha, menjadi mayoritas, itu kan jarang kita dengar dalam sejarah itu pertumpahan darah. Betul. Nah, itu kan menunjukkan apa? Ya, Moderat, sudah moderat, moderat, sudah ya. moderat. Kearifan lokal itu sudah membangun beberapa tahun yang lalu berkembang dan tidak ada yang istilahnya mengusik terlalu jauh dan lain sebagainya. Itu menunjukkan moderat. Masyarakat kita rukun dan lain sebagainya, itu juga sudah moderat. Itu saya membaca yang demikian itu. Sehingga kalau kita masyarakat kita sadarkan dan lain sebagainya, masyarakat itu sudah, cuman bahasanya aja lain. Betul. Nah, gitu ya. Iya, iya. Moderasi beragama. Moderasi Itu sudah beragama. moderat sejak dulu. Hanya ada tamu baru yang ketika datang membawa warna lain begini-begini, akhirnya mereka itu ya sedikit tergugah. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Setidaknya ya mempertahankan dengan apa yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang kita dan lain sebagainya, tentu dengan memilah dan memilih mana yang ya secara bijaksana. Terus yang kedua, ketika mendengar atau mengikuti pengajian-pengajian, pastikan bahwa yang memberikan materi dan lain sebagainya itu adalah orang-orang yang memang mempunyai pemahaman agama yang moderat. Dan itu menjadi salah satu piranti kepada masyarakat. Oleh karena itu ya kita sebagai masyarakat harus juga hati-hati ketika ada ustadz baru, kepada ulama baru, kiai baru yang mewacanakan sesuatu yang tidak biasanya. Dan nuansanya itu misalkan menjelek-jelekan kelompok lain. Betul. Mengkritik pemerintah yang berlebihan. Secara berlebihan. Ya, yang kafir lah, yang itulah, yang inilah dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya yang terdepan kita yang berterjun-terjun dengan masyarakat ya ustadz-ustadz di daerah-daerah, di RT-RT, imam-imam masjid, imam-imam musola itu harus memagari, harus memelihara, menjamin bahwa di situ tumbuh nilai-nilai moderasi. Jadi jamaah kita itu sudah moderat. Jangan sampai terkontaminasi oleh hal-hal yang baru yang akhirnya mereka itu berubah sikap dan perilaku. Betul. Baik. Ya cukup menarik ya. Artinya terkait dengan moderasi beragama, pembentukan sikap moderat ini ya semua lapisan masyarakat itu semuanya tersentuh. Ya. Dan kita punya peran, artinya dari akademisi, perguruan tinggi sampai dengan masyarakat biasa pun kita punya peran masing-masing. Artinya perbedaan itu bagaimana menjadi ya sesuatu yang nyaman, sesuatu yang wangi dan bisa dinikmati bersama. Mungkin waktu kita terbatas Pak Fajar ya. Nanti mungkin kita bisa membahas tema yang lain atau yang berkaitan dengan moderasi beragama ini lebih panjang lagi, dan memang kalau kita berbicara moderasi beragama, perbedaan tuh nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, tapi bagaimana perbedaan itu tetap menjadi pemersatu kita di tengah-tengah perbedaan sebagaimana Bhinneka Tunggal Ika. Baik pemirsa, mungkin itu yang kali ini yang bisa kami bahas. Kita akan berjumpa lagi di beberapa segmen terkait dengan ya bincang-bincang ilmiah di perguruan tinggi, di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ibnu Sina Tarang Karagat. Baik, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Fajar. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi masyarakat seluruhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.